Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Berkata Sayyidul Imam bil irsyad wa ghawth al ibad wal bilad al habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al Haddad dalam kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, wa min as-sunnati qira'atu suratul kahfi. Di antara sunnahnya pula di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Di antara faedahnya bagi yang melazimi suratul Kahfi akan terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, ada fitnah Dajjal, fitnah terbesar di dunia. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Walikthar minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati wa lailatiha, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan malamnya. Malam Jumat sama hari Jumat. Aksiru salat alaiya fi yaumil adha, fi yaumil gharra wa lailatul adha. Perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, di hari Jumat dan di malam. Dan salawat kepada Nabi SAW adalah syekh liman laluh syekh, guru bagi yang tak punya guru. Sekarang orang terombang-ambing dengan segala berbagai macam fitnah. Satu ke sana, satu ke sini, terombang-ambing, maka berbanyak salawat, kita akan ditunjukkan jalan yang terbaik. Ba'alaika bidzalik, maka hendaknya kita kerjakan ini semua. Wabil bukuri dan jumu'ah, dan hendaknya berbagi-bagilah menghadiri salatil Jum'ah. Yang datang duluan dapat pahala kayak dapat ontak, ya. Dan terus apabila khatib sudah naik, maka malaikat menutup buku catatannya. Yang datang nggak dicatat lagi, nggak dapat, hatta telur nggak dapat, ya. Wahakala illal khatib, kalau khatib sunnahnya belakangnya. Ya, makanya kalau masjid-masjid dulu itu di tempat dekat mihrab sini ada kamar, ada kamar untuk khatib. Jadi khatib tidak langsung datang menuju tengah masjid, tapi dia berada di kamar. Begitu saat waktunya beliau keluar dari kamar tersebut, kemudian mengucapkan salam kepada yang ada di depan sebelum di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam perjumpaan, sunnah. Tapi kalau di Indonesia kayak gitu kita pernah mengamalkan itu. Assalamualaikum, khutbahnya di atas kan? Jadi harus apa? Kita harus banyak belajar agar kita nggak kehilangan sunnah Nabi. Khususnya di zaman fasad seperti ini, menghidupkan satu sunnah Nabi pahalanya seperti mendapatkan satu pahala orang yang mati syahid di jalan Allah. Di riwayat 100 orang yang mati syahid. Perhatian, sunnah Nabi biar kecil, perhatian. Kalau khatib datangnya belakangan, jangan duluan. Andai kata masjidnya nggak ada pintu di depan kayak di sini, ya, maka sunnah khatib masuk dari pintu yang paling dekat dengan mihrab, dan sunnah baginya mengucap salam pada shaf yang dilalui. Assalamualaikum. Kalau nggak ada pintu depan, adanya pintu belakang, maka setiap shaf sunnah baginya mengucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya dalam pembangunan masjid pun harus diperhatikan. Kita enggak bikin masjid yang penting gimana supaya megah, kamar mandi di dalam, akhirnya orang nyari masjid pengen kencing. Ya, kalau orang-orang lagi kebelet, kalau nggak nyari pom bensin, nyari
Masjid, mau kencing, masjid tempat kencing bukan tempat sholat jadinya ya. Ini akibat apa? Karena mereka zaman ini membangun kamar mandi di dalam masjid. Wajar kalau umat Islam dihinakan karena rumah Allah tidak dijaga oleh muslimin, bahkan muslimin mengencingi rumah Allah dan memberakinya. Bagaimana Allah mau menolong dia? Makanya kayak masjid ini nih, Masjid Hasbi Allah, masjid lama. Ya, kamar mandi di luar itu bukan bagian dari masjid. Tapi kalau orang sekarang punya tanah 100 meter diwakafin musola atau masjid, dipikirin kamar mandinya di mana nih? Harusnya dibatasi dulu. Makanya kalau kita lihat masjid-masjid zaman dulu itu kamar mandinya selalu di luar, bukan di dalam tanah wakaf masjid. Baik. Wa qalu dzalika an taruhu qabaila zawal aw ma'ah. Minimal kalau kita nggak bisa berpagi-pagi ya habib, kita orang kantor. Ya, pagi-pagi Jumat pagi-pagi, besok kan dipecat gitu. Ya, minimal kata Imam Haddad, pergilah ke masjid sebelum waktu zuhur. Ya, sebelum zawalul syams kita udah berangkat. Atau berbarengan dengan zawalul syams, dengan adzan. Mungkin masih ada apa? Masih ada qabliyah. Begitu khatib sudah naik, itu udah nggak ada pahala yang dicatat. Walaysa minas sunnah ta'khiru salatil jum'ah hatta yamdi nisful waqt aw nah. Dan bukan dari sunnah menunda salat Jumat sampai berlalu separuh waktu zuhur. Kalau Jumat jam 1 aja, setengah 2. Apa? Ada laysa minas sunnah, tapi boleh karena waktu Jumat itu sama kayak waktu zuhur. Dari zawalul syams sampai bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Nah, itu waktu Jumat boleh mau jam 1, mau jam 2, tapi laisa minas sunnah, bukan dari perkara sunnah. Apalagi Jumatnya didobel satu masjid. Mungkarnya. Makanya apa? Jangan serahkan urusan agama kepada sarjana ekonomi, ya ngawur kan? Ya, yang urusan ekonomi, urusin ke ekonominya. Agama ada ustaz. Jangan apa? Jangan semena-mena memberikan aturan. Paham? Jadi kita harus hati-hati. Bal sunnah an tusalla awwal waqti dhuhri kama kana alaihi salatu wassalamu yaf'alu dzalik. Tapi yang afdal, yang sunnah, hendaknya kita melakukan salat Jumat di awal waktu zuhur. Di awal waktu zuhur, seperti dulu Nabi kita Muhammad mengamalkannya. Ya, Nabi salat zuhurnya di awal waktu. Dulu adanya sekali di zaman Nabi, ya. Adanya sekali. Karena dulu di zaman Nabi sahabat semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Zaman demi zaman Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanullah melihat kemerosotan pada muslimin. Banyak yang apa? Yang udah adzan, khatib udah khutbah, baru datang. Ya, makanya Sayyidina Utsman mengkiaskan dengan adzan subuh. Adzan subuh boleh 2 kali. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Tapi bedanya kalau di adzan Jumat setelah masuk waktu karena nggak ada zawal kadzib. Ya. Dan khawatir kalau orang udah dengar adzan, perempuan di rumah yang pengen sholat zuhur dipikir udah masuk zuhur, padahal itu adzan awalnya belum misalnya, ya. Akhirnya mereka sholat zuhur bukan pada waktunya. Maka adzan zuhur yang adzan Jumat yang pertama ba'da zawal, bukan qabla zawal.
Jadi udah masuk waktu zuhur, diakalin sama Sayyidina Utsman. Dengar azan mereka baru siap-siap. Nyampe masjid, mereka sedang apa? Masih menunggu khatib. Baru begitu khatib sudah siap, azan yang kedua. Ada orang zaman sekarang bilang maulid bid'ah, ya. Dia bilang maulid beda. Anda kata maulid itu benar, pasti yang pertama melakukannya adalah sahabat Nabi. Benar gak ucapan mereka begitu? Tapi kenyataannya mereka sholat Jumat adanya sekali. Padahal pertama yang mengadakan adzan 2 kali sahabat Nabi. Dia bilang itu adzan 2 kali bid'ah. Apa Sayyidina Utsman juga ada dulu ahli bid'ah? Jadi mereka dengan omongannya sendiri bolak-balik. Karena dasar hukum yang mereka ambil salah, sehingga dia sulit. Kayak orang pengen bangun tiang, pondasinya salah. Mau diakalin gimana, goyang tuh tiang. Kalau mau cabut dulu, bikin pondasi yang kuat. Beda dengan ajaran para leluhur kita, kaidahnya satu, pondasinya kuat. Ya, maulid kita nggak bilang bid'ah, azan 2 kali kita nggak bilang bid'ah, karena sumber dalil, karena sumber akidah kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sejarah. Mereka teriak ikutin Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka selalu berdalil dengan sejarah. Ya, selalu berdalil dengan sejarah. Maulid haram, apa dalilnya? Nabi gak pernah melakukan, berarti sejarah bukan? Sejarah bukan? Mana dalil Al-Qurannya yang melarang? Mana dalil hadisnya yang melarang? Berarti mereka tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengikuti tarikh. Dan tarikh itu adalah pendapat yang boleh, ya, pendapat yang tidak sekuat dalilun qat'iyyun, bahkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tarikh itu boleh menggunakan hadis dhaif. Maka dari itu, kalau andai kata sejarah dari tarikh, kita katakan berkali-kali, ya, andai kata hukum itu didasari dari tarikh, dari sejarah, maka kita para laki-laki nggak boleh kawin sama perawan, karena Nabi pertama kali kawin dengan janda. Terus yang ngejandain bini kita siapa? Kagak boleh kawin lagi kecuali bini pertama udah mati. Kayak Nabi dulu kawin lagi karena bini pertamanya sudah meninggal. Kita nungguin bini kita mati, ya bareng-bareng kita bacain Fatihah, ya. Akhirnya anak laki-laki pada doain bininya mati karena mau kawin banyak, ya. Ini benar apa salah? Salah. Sejarah itu bukan untuk apa? Bukan untuk dalil. Sejarah itu pengetahuan untuk menyemangatkan semangat kita, bukan sebagai hujjah dalam syariat. Ya, makanya Sayyidina Utsman adain azan 2 kali, ada sahabat yang protes. Enggak, karena hujjahnya kuat. Al-hukum taduru 'ala al-illah. Hukum itu berputar karena sebab, karena kebutuhan umat saat itu, karena keterlambatan mereka, maka diakali oleh Sayyidina Utsman dengan azan yang pertama, sehingga enggak ada muslimin yang telat untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, memikirkan maslahatil ummah. Sayyidina Utsman juga mengumpulkan Al-Quran di dalam kitab. Ini maslahat untuk umat. Kalau Sayyidina Utsman tidak melakukan itu, kita baca Quran gimana? Ya. Walaupun Allah yang menjaga Al-Quran, tapi Allah menjadikan sebab. Siapa yang disebabkan oleh Allah untuk menjadi penjaga Al-Quran? Di antaranya seluruh sahabat Nabi SAW, dan yang terkemuka Sayyidina Utsman
ibn Affan, karena di kekhilafahan beliaulah bahkan dengan tulisan beliau Al-Quran sampai ke tangan kita. Alaihi ridwanullah. Ya, mereka melakukan itu karena hujjah maslahatil ummah. Begitu juga para ulama. Ya, mereka juga melihat sejarah para a'imah mencetuskan sebuah hukum, dasarnya ada maslahatil ummah, dan ini dianjurkan oleh Al-Quran. Ya, di antara maslahat penting bagi umat ini adalah mengenal sejarah Nabi Muhammad. Saat itu ulama melihat masyarakat ini udah mulai gak kenal dengan Nabi Muhammad, karena banyaknya umumnya orang itu menceritakan Nabi Muhammad dengan sejarah yang panjang, sehingga orang yang sudah tertipu dengan dunia, udah sibuk dengan kantornya, dengan dagangnya, gak ada kesempatan lagi. Ya, malas, udah capek nih, mau ngaji lagi udah gak ada. Ya, akhirnya ulama membuat maulid Nabi dengan kata-kata yang indah, seringkas mungkin. Dulu ringkas itu kayak Syaraful Anam. Itu Syaraful Anam bagi orang dulu ringkas. Kalau orang sekarang coba baca Syaraful Anam, pada ngamak semuanya. Apa lagi namanya? Disingkat lagi. Keluar Maulid Daibai, Maulid Al-Azam, Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, dan juga para habaib yang lainnya seperti Habib Bakar Masyhur dan yang lain-lain. Habib Umar melihat nyampe ke Indonesia, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sultanuh Raufur Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa innahu loncat. Berarti orang di Indonesia ini sudah merasa panjang baca Maulid Habsyi. Ya kan? Kepanjangan. Dibuatlah oleh Al-Habib Umar Maulid Asy-Syarabut Tahur yang kita baca. 2 pasal langsung berdiri. Ya. Akan Habib Umar membuat Maulid ini bukan ngarang kayak gitu ya. Kayak ngarang lagu dikirim ya. Apa itu apa? Ba'dal Maulid. Habib Umar pada salatul Maghrib, salat ba'diyah. Allahu Akbar. Biasa jamaah itu salat ba'diyah, kemudian ingin beranjak ke halaqah masing-masing. Dan saat itu Al-Fakir berada di halaqahnya Habib, nunggu Habib di sini. Kemudian Habib Umar setelah salam, setelah 6 rakaat mengerjakan salat tarawih, beliau menghadap kepada kita, langsung ya Rabbi shalli ala Muhammad. Jadilah kita Maulid Syarabut Tahur. Enggak pakai dikarang. Ya. Dan Abdullah Ali Khamis waktu itu yang suka nyatet ucapan Habib, langsung merekam dan dibuatlah Maulid Asy-Syarabut. Ini namanya wahbiyah, hadiah dari Allah, ilham. Jadi Maulid itu bukan karangan. Itu zauq, rasa. Gak gampang kan? Gak gampang. Mereka yang protes Maulid bidah bisa nggak bikin? Hasil kata dunia. Nah, ini fitnah di antara fitnah. Maka salah ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyelamatkan kita dari segala fitnah tersebut. Saya nggak kurang di antara kita sehari membaca 100 salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal yang kerja, yang sibuk, ya, yang kerjaannya numpuk, nggak kurang dari 100. Kalau bisa sehari 1000 kali. Orang yang tiap hari 1000 kali mati hari itu gak bakal masuk neraka Allah. Yang salawat kepadaku 1000 kali maka diharamkan oleh Allah jasadnya dan rambutnya dari neraka Allah. Caranya gimana? Bagi-bagi deh ya. Kalau di satu waktu mungkin tercapai,
bagi-bagi, habis sholat subuh 200, habis sholat zuhur 200, habis asar 200, habis maghrib 200, habis isya 200. Jadi ringan, jadi ringan. Wa kun rahimakallah hasanal isgha'i wal istima'i ila al khutbati wal wa'd. Watta'id bima tasma'uh wastash'ir fi nafsika annaka mabsulun wa mukhatibun bidhalik. Dan jadilah engkau wahai orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang baik dalam mendengarkan khutbah dan peringatan. Dan ambil peringatan itu dan rasakan pada dirimu bahwa engkau adalah orang yang dimaksud diajak bicara oleh si khatib tersebut. Ini gue yang kayak gitu loh kesalahannya. Di antara kemuliaan Al-Habib Muhammad Aidi, mengarang Maulid Aidi, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Aidi alaihi ridwanullah, muridnya Habib Ali Habsyi. Waktu belajar Ali, kan murid Habib Ali ada Quba, Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaq, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Imam Habib Ali Buida. Muridnya Habib Ali sahib al-Maulid di Indonesia aja jadi apa? Jadi lentera semuanya, jadi bintang semuanya. Gimana yang di Hadramaut? Kan Quba. Habib Muhammad bin Ali Aidi bukan orang yang dikagumi saat kehidupan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi subhanallah, begitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi meninggal dunia, sosok pengganti Habib Ali di sampai orang bingung, kok bisa? Muhammad bin Ali kita tahu, bukan yang punya keilmuan yang hebat, tapi subhanallah begitu meninggal Habib Ali seakan-akan fatahallahu alaih, sampai bisa mengarang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal Al-Bukhari dan yang lain-lainnya. Lalu ditanya sama teman-temannya, ya Muhammad, apa yang kau amalkan? Aku gak ngamalin apa-apa. Cuman setiap Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan sesuatu, aku yakini itu aku yang lagi itu, bukan yang lain. Kalau kita kan enggak dengar nasihat, dia tuh begitu tuh, oh iya tuh ada tuh yang begitu tuh, bukan kitanya, tapi orang lain. Ini umumnya manusia. Jadi perhatikan bahwa nasihat itu untuk kita dan bukan untuk orang lain. Gak ada. ومن بدع المنكرات تأخر بعض أهل الأسواق والحرف من الذين تجب عليهم الجمعة عن المجيء إليها، ويجب على ولاة الأمور أن يحملوهم على ذلك، ويعاقب من تخلف منهم عن الجمعة بعد التعريف والإيذاء، ولا رفض لولاة الأمور في ترك ذلك ومجراه، وما ولاهم الله عن نوع عباده إلا ليقيموا فيهم شعائر دينه ويحملوهم على إقامة فرائض واجتناب محارمه، وما ترتب من المصالح الدنيوية على وجود الولاة وهو تبع لذلك ولاحق به، والله أعلم. Dan di antara bid'ah yang mungkar, banyaknya orang yang telat salat Jumat, khususnya yang di pasar dan yang dagang, yang kerja, padahal mereka wajib salat Jumat. Kadang-kadang begitu aja ngumpet dalam toko, enak lihat orang. Ada lagi yang lebih parah, masih mejeng pinggir jalan, haram, nggak boleh. Maka wajib bagi pemerintah. Ini kabar gembira buat Satpol PP-nya, usir-usirin tuh yang lagi waktunya Jumat masih di jalanan, usir. Ini wajib bagi pemimpin, baik skala gubernur ataupun presiden, wajib mengurus mereka dan menghukum
salatil Jum'ah setelah dikasih tahu dan diperingati. Ya, dikasih tahu dulu, nggak dengar diperingati, nggak dengar juga baru dihukum. Dan nggak ada keringanan bagi para pemimpin untuk meninggalkan perkara ini. Itu kan urusan ustaz. Lah, ente yang kena. Bukannya ustaz tugasnya cuma nasihat. Yang punya hukum Anda. Kalau ustaz main tangan urusannya apa? Dibilang ustaz penjahat, ya kan? Yang punya wewenang untuk merapikan bangsa, masyarakat adalah para pemimpin. Dan tidaklah Allah memberikan wilayah kepada mereka mengenai urusan hamba-hambanya kecuali agar mereka menjalankan syariat Allah, menjalankan syiar agama Allah di daerah mereka, dan mengajak mereka semua untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah dan meninggalkan yang haram. Ini tugasnya pemerintah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz alaihi ridwanullah yang disebut Khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin. Ya, selain Umar bin Abdul Aziz disebutnya apa? Malik. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu Amirul Mukminin karena saking adilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, serigala tidak memakan domba. Jadi orang dulu di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ngebala kambing dia sembari main, gak takut sama domba, dombanya bareng jalan. Sekali waktu ada nenek-nenek ngembala dombanya bareng sama serigala, tiba-tiba serigala memakan dombanya. Nenek ini menangis. Kenapa nenek? Apakah kau menangisi dombaku yang dimakan serigala? Tidak. Aku tahu bahwa saat ini Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia karena keadilan sudah diangkat oleh Allah. Umar bin Abdul Aziz yang begitu adil, ya, beliau meminta kepada para ulama untuk menjadi menterinya. Ya, di surat ini kami memohon kepada Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan misalnya, ya, untuk menjadi menteri ini, menteri ini, menteri ini. Kemudian dijawab oleh para ulama, semua jawabannya menolak permintaan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya, ulama dulu, kalau ulama sekarang ngabet, jadi tawarin nempel ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, karena ulama tahu ini tanggung jawab besar. Bukan sekedar kita duduk di kursi menteri terus sudah jadi apa? Jadi orang kaya, ya? Enggak, tanggung jawab di hadapan Allah besar. Hanya Umar bin Abdul Aziz alaihi ridwanullah ngadu kepada gurunya, wahai guru gimana nih? Kalau saya jadi Amirul Mukminin gak ada ulama yang bantu saya bisa kacau nanti. Ya, karena dia takut sama Allah. Bahkan istrinya bilang, sejak Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz menjadi Amirul Mukminin, beliau tidak pernah mandi hadas karena kecuali 2 kali. 2 kali doang. Saking gak ada waktunya untuk dirinya. Semua waktunya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takutnya kepada bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab begitu beliau jadi Amirul Mukminin tidak mengenal kata tidur. Kata yang di film tuh, tidur di masjid. Tidur di jalanan. Lah, kan tidurnya Sayyidina Umar ghafawat. Enggak sengaja. Lagi ngobrol. Ya habis masyhur, A'immah. Akhirnya kata gurunya, ya Umar, kamu salah.
Kamu kalau mau ulama jangan minta tolong. Kata gurunya, kirim lagi surat kepada mereka, perintah Amirul Mukminin kamu harus jadi menteri ini, kamu harus jadi menteri ini. Sehingga ulama nggak bisa nolak karena man asal amir faqad asal abal basin. Diperintah pemimpin, nggak boleh kita maksiat. Akhirnya ulama nggak bisa ngomong menjadi menterinya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz alaihi ridwanullah. Ya, jadi bukan hanya ngurusin ekonomi, ngurusin beras, semuanya tanggung jawab dia. Begitu juga yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawiyah masyarakat, harus dia mengatur dengan benar. Tapi urusan dunia itu cuma ikutan aja, bukan keharusan. Kalau sekarang kan kebalik ya, ekonomi di mana? Agama masing-masing bodo amat lah, mas'ul yaumil qiyamah. Mas'ulun yaumil qiyamah. Adapun para ustaz punya hak untuk berbicara, tapi tidak punya hak untuk menghukum. Kecuali ustaz yang ada di pesantren, karena orang tuanya telah menyerahkan anaknya kepada mereka, punya hak untuk menghukum yang nakal dengan hukuman yang diatur oleh syariat, tidak sampai melukai dan tidak boleh memukul di wajah. Tapi kalau pemimpin punya hak untuk memberikan hukum kepada masyarakatnya. Demikian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang saleh. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan Rasulnya, menyayangi masyarakatnya, khususnya muslimin dan juga umumnya masyarakat Indonesia. Semoga Allah menjaga kita semua dan mereka dari segala musibah. Semoga Allah memberikan kita dan mereka taufik dan hidayah, inayah, pertolongan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan menjaga sisa umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.